Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 12 ayat 8 sampai 11 dengan tajuk ini. Bagaimana Tuhan membangun gereja melalui kita. Mari kita baca dari ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Paulus menyenaraikan bagi kita anugerah-anugerah roh dalam ayat 8 sampai 10. Ya, dalam senarai ini ada 9 jenis karunia Roh Allah yang berlainan. Dalam setiap pemberian itu diulang, Roh yang sama memberikan. Roh Allah yang satu dan yang sama akan memberikan kepada setiap orang karunia-Nya menurut kehendaknya. Kita perhatikan setiap satu anugerah ini, karunia hikmat. Ini adalah keupayaan yang Tuhan beri untuk berbicara dengan kebijaksanaan yang berasal dari Allah. Ya, untuk memberi nasihat atau jawapan yang tepat menurut kehendak Allah dalam situasi tertentu. Yaitu dia tahu apa yang patut dikatakan pada waktu yang tepat menurut pimpinan Roh Kudus. Karunia pengetahuan. Ini adalah keupayaan untuk memahami dan menjelaskan kebenaran firman Tuhan dengan jelas sehingga orang lain boleh faham. Karunia iman. Ini adalah iman luar biasa yang Tuhan beri untuk percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti bertindak walaupun keadaan nampak mustahil. Karunia penyembuhan. Inilah keupayaan yang Tuhan beri untuk mendoakan orang sakit dan Tuhan menyembuhkan mereka. Karunia mujizat. Ini adalah kuasa Tuhan yang bekerja melalui seseorang untuk melakukan tanda-tanda ajaib yang melampaui hukum alam. Karunia bernubuat. Ini adalah kemampuan untuk menyampaikan pesanan Tuhan untuk menguatkan, menegur, atau menasihati jemaat. Ya, ia bukan berkhotbah, tetapi menyampaikan apa yang Tuhan mau umatnya dengar pada waktu itu. Karunia membedakan roh. Ini adalah keupayaan yang dapat membezakan dan mengenal sama ada sesuatu itu benar-benar daripada Roh Kudus, daripada manusia, atau daripada roh yang menyesatkan. Karunia bahasa roh, keupayaan berdoa atau berkata-kata dalam bahasa yang diberikan Roh Kudus yang tidak dikenal oleh manusia. Karunia menafsirkan bahasa roh. Ini adalah keupayaan menjelaskan maksud bahasa roh supaya jemaat dapat mengerti dan dibangun. Ayat 11 mengatakan, semua pemberian anugerah bersesuaian dengan kehendak Roh Allah sendiri. Untuk tujuan bersama, yaitu membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, dan melayani sesama dengan kuasa Roh Allah. Soalan yang sering kita dengar,
Adakah semua anugerah roh ini masih beroperasi atau relevan hari ini seperti pada gereja abad yang awal? Paulus sudah mengatakan bahwa Roh Allah akan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang seperti yang dikehendakinya, ya, dalam ayat 11 ayat sebelum ini. Kalau seperti yang dikehendaki Roh Kudus, kita hanya ataupun kita harus terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus lah. Jangan membatasi pekerjaannya karena Dia adalah Allah. Roh Kudus adalah kreatif dan akan bekerja menurut kehendaknya sendiri. Yang harus kita buat adalah menguji setiap pernyataan atau manifestasi roh. Ya, harus diuji oleh firman dan apakah ia menghasilkan kemuliaan bagi Kristus dan membangunkan jemaat. Jadi, kita boleh mengingini karunia roh. Kita boleh berdoa dan minta daripada Tuhan. Tapi kita tidak perlu tunggu suatu tanda khas untuk diperlengkapkan dengan anugerah roh. Selalunya Tuhan memperlengkapi kita semasa kita melayani. Disitulah kita akan mengenal anugerah kita. Amin. Dalam 1 Korintus 12 ayat 31 berkata begini. Jadi, usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya, Paulus mendorong jemaat untuk berusaha memperoleh karunia-karunia roh supaya kita dapat membangun dan melayani satu sama lain. Itulah sebabnya kasih merupakan inti utama dalam semua karunia roh, yaitu untuk kebaikan sesama. Paulus berkata dalam bab 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Haleluya, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, Allah Bapa yang maha tinggi yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-anugerah roh yang Engkau berikan kepada kami melalui roh Allah. Semua anugerah roh bukanlah untuk menunjukkan kehebatan seseorang, tetapi untuk memperlengkapi kami untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Kiranya ini akan digenapi di tengah-tengah kami dan Roh Allah akan mengurniakan anugerah-anugerah yang khusus kepada jemaat sesuai dengan kehendaknya. Ya Bapa, kami memohon kerjakanlah di dalam hati kami kerendahan hati untuk saling merendahkan diri dan tunduk seorang kepada yang lain supaya kami dapat melayani satu sama lain dalam kasih Allah yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.